Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita awali perkuliahan pada siang hari ini, mari kita buka dengan berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Berkaitan dengan wabah virus corona dan juga surat dari kampus himbauan terkait dengan meniadakan kuliah tatap muka diganti dengan kuliah online, maka ini saya buat kuliah online untuk kelas kalian, karena di dua kelas yang lain sudah ada kuliah tatap muka. Ini sebagai pengganti hari Rabu kemarin ya, karena ada sidang senat terbuka dalam rangka Dies Natalis, jadi kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan pada waktu yang lalu. Oke, untuk melanjutkan mata kuliah evaluasi dalam pengolahan, materi hari ini terkait dengan modifikasi pati dan resistan starch. Yang perlu kalian pahami bahwa pati alami atau native starch ini maksudnya adalah pati yang tidak dimodifikasi, itu memiliki banyak kelemahan ya, sehingga tidak bisa digunakan secara luas dalam industri pangan. Jadi kenapa tidak bisa dijadikan dalam industri pangan secara luas? Karena memiliki banyak kelemahan. Jadi kelemahan padi secara alami itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu adalah retrogradasi yang tinggi. Jadi kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya bahwa retrogradasi itu adalah kemampuan padi untuk mengumpul kembali setelah proses gelatinisasi ketika berada pada suhu yang rendah. Ini akan menjadi problem dalam industri pangan ketika padi itu digunakan dalam bahan tambahan pangan ketika produk yang dibuat itu tidak tahan terhadap retrogradasi ya, sehingga padi yang ditambahkan dalam produk pangan tersebut nanti akan mengalami retrogradasi sehingga nanti menurunkan kualitas dari produk tersebut. Berikutnya kelemahan yang lain itu adalah sineresis, di mana sineresis ini kemampuan padi untuk kehilangan air ketika proses disimpan pada suhu ruang. Jadi semakin banyak air yang hilang dari gel padi yang telah terbentuk, itu nanti akan menurunkan kualitas dari produk tersebut. Kemudian kelemahan yang lain, dan ini masih menjadi kelemahan yang penting yang harus kita atasi, itu adalah tidak tahan terhadap suhu tinggi, gaya mekanis, dan pH. Maksud dari tidak tahan terhadap suhu tinggi ini, maksudnya adalah padi yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kekentalan atau meningkatkan viskositas, ketika pada suhu tinggi, gaya mekanis, dan pH, padi alami ini nanti akan menurun kekentalannya, sehingga akan menjadi masalah serius ketika diaplikasikan dalam industri pangan, terutama untuk meningkatkan kekentalan, di mana produk tersebut menggunakan suhu tinggi dan pengadukan dan kadang menggunakan kondisi asam.
sehingga nanti akan menurunkan viskositas, dan ini tidak dikehendaki oleh industri pangan yang menggunakan pati sebagai bahan tambahan pangan. Nah, dari latar belakang itulah modifikasi pati berkembang, dan tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut dan juga untuk menghasilkan sifat pati baik fisikokimia, fisik maupun morfologi yang kita kehendaki. Pada prinsipnya, modifikasi pati itu dibagi menjadi 3, yaitu fisik, kimia, biologis atau enzimatis. Kita akan lihat satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah modifikasi fisik. Dari namanya tentu saja ini tidak membutuhkan enzim dan juga tidak membutuhkan zat kimia atau reagen kimia. Karena modifikasi fisik ini biasanya menggunakan prinsip yang pertama pengaturan kadar air, yang kedua pengaturan suhu, dan yang ketiga adalah gaya mekanis. Sebagai contoh ya, yang pertama adalah HMT. HMT itu adalah heat moisture treatment. Jadi hanya itu heat, M-nya itu moisture, T-nya itu treatment. Apa itu HMT? Nanti di slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua adalah annealing. What is annealing? Nanti kita sampaikan di slide berikutnya, dan apa itu perbedaannya dengan HMT. Kemudian pregelatinisasi ini biasanya digunakan untuk membuat produk instan. Contohnya adalah bubur instan semacam itu ya. Dan biasanya pregelatinisasi ini menggunakan alat yang kita sebut sebagai drum dryer. Kemudian ultrasonifikasi, dari namanya dia menggunakan gelombang ultrasonik ya. Jadi larutan pati kita buat, kemudian kita kondisikan dengan gelombang ultrasonik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memecah granula pati menjadi lebih kecil ya, sehingga nanti akan mengakibatkan perubahan sifat fisikokimia maupun morfologi dari pati yang termodifikasi. Kemudian contoh modifikasi fisik lainnya adalah steam explosion. Ini pada intinya adalah larutan pati yang alami ya, sebelum kita modifikasi kita kondisikan dalam tekanan yang sangat tinggi, melebihi 1 atmosfer gitu ya. Kemudian seketika tekanannya kita turunkan sehingga dalam reaktor itu nanti akan mengalami ledakan. Ledakan inilah yang membuat granula pati menjadi pecah, sehingga nanti akan mempengaruhi sifat fisikokimia dari pati modifikasi yang dihasilkan. Jadi salah satu contoh dari modifikasi fisik itu adalah hidrothermal treatment. Hidro itu air, thermal itu suhu. Artinya adalah modifikasi pati ini menggunakan prinsip pengaturan kadar air dan pengaturan suhu. Tetapi untuk annealing dan HMT itu ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Terutama nanti akan ada perbedaan pengaturan kadar air dan kondisi suhu yang digunakan. Mari kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah annealing. Jadi annealing itu intinya adalah menggunakan kadar air sedang, intermediate moisture, atau
kadar air yang tinggi atau high moisture ya. 40-55% W per W itu maksudnya weight per weight, artinya berat per berat gitu ya. Kemudian kadar air tinggi itu lebih dari 60% weight per weight. Biasanya mengaturan kadar air ini hanya menggunakan proporsi berat air dan pati ya. Jadi kalau airnya 2 porsi gitu, jadi patinya 1 bagian. Jadi misalkan airnya 100 mili, maka pati yang kita gunakan seberat 50 gram. Kemudian setelah diatur kadar airnya, annealing itu menggunakan suhu yang di atas transisi gelas dan di bawah titik gelatinisasi. Boleh dikatakan suhu yang digunakan lebih rendah daripada suhu HMT, karena suhu gelatinisasi dari pati itu berbeda-beda berdasarkan sumber patinya. Tetapi biasanya tidak lebih dari 95. Artinya annealing itu menggunakan suhu di atas 50, di bawah 95. Hal itulah yang nanti akan membedakan dengan HMT, karena HMT itu suhunya adalah di atas titik gelatinisasinya, atau singkat kata suhu yang digunakan dalam proses HMT itu adalah suhu yang cukup tinggi di atas gelatinisasi, jadi 90 hingga nanti 140 ataupun 120 tergantung dari jenis pati berdasarkan sumber patinya. Kemudian kadar air yang digunakan itu terbatas atau kurang dari 35%. Lah, secara teknis ini bagaimana cara mengatur kadar airnya? Jadi yang pertama yang perlu kalian cari itu adalah initial moisture content atau kadar air mula-mula dari pati yang akan dimodifikasi. Sebagai contoh, biasanya sekitar 9-10% atau di bawah 15%, maka harus kalian cari kira-kira berapa mili air yang ditambahkan sehingga mencapai 35%. Setelah dicari berapa mili gitu ya, misalkan ketemu 10 atau 15 atau 20 mili, maka teknisnya itu kalian mencari botol spray yang kecil itu, airnya kalian masukkan ke situ, kemudian kalian semprotkan di atas permukaan pati yang akan dimodifikasi. Tujuannya untuk apa? Agar kadar air yang tercapai nanti 35% itu bisa merata di seluruh bagian. Perbedaannya jika kalian hanya menambahkan 35 ml dengan menggunakan pipet ataupun menggunakan gelas ukur langsung dituang, pasti nanti tidak akan bisa rata ya. Setelah itu nanti kita tutup, biasanya HMT menggunakan gelas kaca yang bisa ditutup ataupun petri dish gitu ya. Kemudian kalian tutup, kemudian kalian simpan pada refrigerator suhu 4 derajat Celcius selama 1 hari gitu ya. Agar apa? Agar memberikan waktu kepada pati untuk mencapai kadar air yang sama dengan di antara semua bagian, yaitu sesuai yang kita harapkan untuk proses HMT. Setelah itu nanti kita oven dengan menggunakan oven tadi ya di atas suhu 90 hingga sampai 140 atau 120 tergantung mau yang akan kita capai untuk proses HMT ini. Kemudian modifikasi berikutnya itu adalah modifikasi kimia ya, karena modifikasi kimia ini menggunakan bahan-bahan kimia atau reagen kimia sehingga prinsip dari
modifikasi kimia itu adalah mengganti gugus hidroksil, di mana gugus hidroksil itu ada pada granula pati, dengan gugus fungsional lain. Gugus fungsional ini bisa asetil, nanti kita sebut prosesnya asetilasi atau acetylation gitu ya. Kemudian gugus suksinil atau suksinilasi atau succinylation gitu. Kemudian hidroksipropilasi atau hidroksipropil. Modifikasi kimia ini sering kita sebut dengan cross linking atau pati ikatan silang. Jadi pati ikatan silang itu prinsipnya adalah menggunakan modifikasi kimia. Ketika kita menggunakan modifikasi kimia untuk memodifikasi pati, yang perlu kalian perhatikan adalah pengaturan pH, di mana pengaturan pH ini harus tepat agar proses modifikasi kimianya berjalan dengan cepat dan efisien. Setelah nanti kita atur kondisi pH-nya ketika proses modifikasi kimia, jangan lupa setelah modifikasi kimia berakhir harus kita netralkan sebelum kita keringkan ya. Agar supaya residu-residu dari kimia tadi ya bisa berkurang, dan juga yang penting pati yang akan kita hasilkan harus pH netral, jangan sampai lupa. Kemudian yang sebelumnya ini ada tabel ya, sebagai contoh proses modifikasi kimia, di mana proses modifikasi kimia itu ada yang menggunakan reagen asetil, suksinil, kemudian yang lainnya. Tetapi yang namanya modifikasi kimia itu ada advantage atau kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Sebagai contoh acetylation gitu ya. Jadi biasanya proses asetilasi ini digunakan untuk bertujuan meningkatkan phase clarity. Phase clarity itu adalah kejernihan pasta pati setelah gelatinisasi. Ini menjadi sangat penting ketika kita ingin membuat produk misalkan biodegradable film, di mana di situ transparansi dari filmnya itu akan menjadi sangat penting ya. Sehingga proses asetilasi ini menjadi pas ketika kita ingin membuat produk biodegradable film dengan warna atau dengan kejernihan pasta yang tinggi. Kemudian kelebihan lainnya itu adalah mencegah retrogradasi ya. Jadi begini, kenapa proses asetilasi itu bisa mencegah retrogradasi dan nanti akibatnya meningkatkan pasta phase clarity? Karena kalian tadi masih ingat yang namanya modifikasi kimia itu adalah mengganti gugus hidroksil dengan gugus fungsional ya, dengan gugus fungsional, di mana gugus fungsional dari asetil ini nanti akan berikatan dengan molekul pati ya. Karena adanya gugus fungsional sehingga nanti akan menghalangi molekul pati baik amilosa ataupun amilopektin untuk berikatan kembali ketika proses retrogradasi, sehingga nanti retrogradasi dapat dicegah. Nah, ketika proses retrogradasi sudah dicegah, maka efeknya nanti adalah phase clarity-nya akan meningkat ya. Jadi ketika proses retrogradasi
biasanya pati alami itu nanti akan buram pastanya atau kejernihan pastanya. Karena apa? Karena ada proses retrogradasi. Karena proses asetilasi tadi menggantikan gugus OH dengan gugus fungsional sebagai contoh asetil, sehingga nanti akan mencegah retrogradasi dan meningkatkan kejernihan pasta pati. Kemudian modifikasi yang terakhir itu adalah biologis atau enzimatik, di mana proses modifikasi ini yang sangat terkenal di pasaran adalah MOCAF ya, atau Modified Cassava Flour. Prinsipnya adalah proses modifikasi padi dengan menggunakan proses fermentasi, baik spontan ataupun menggunakan inokulum, dan juga menggunakan enzim ya. Sebagai contoh lain selain MOCAF itu adalah pembuatan gula cair dari padi. Yang perlu kalian perhatikan secara teori ya, bahwa padi itu bisa dibuat gula cair ya. Gula cair dengan bantuan apa? Dengan bantuan enzim. Secara garis besar pembuatan gula cair dari padi itu ya, larutan padi kalian panaskan, kemudian kalian tambahkan enzim amilase ya. Setelah itu nanti kalian tambahkan enzim glukoamilase. Jadi enzim amilase tadi membentuk dextrin atau dextrosa dari padi ya. Kemudian glukoamilase untuk memotong dextrin menjadi nanti gula yang lebih sederhana lagi ya, sehingga nanti akan mendapatkan gula. Tapi di situ gula cairnya nanti masih keruh, sehingga perlu kalian tambahkan arang aktif ya, supaya nanti lebih jernih. Dan supaya untuk meningkatkan kekentalan, maka harus kalian evaporator ya. Bisa kalian evaporasi dengan mesin evaporator, sehingga nanti mencapai derajat break yang kalian kehendaki, sehingga nanti bisa mendapatkan gula cair. Ini adalah kurva amilografi ya. Kurva amilografi ini tiap sumber pati itu memiliki kurva amilografi yang berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya polanya hampir sama, mirip dengan gambar yang ada di slide. Kurva amilografi ini biasanya untuk mengevaluasi pasting properties atau sifat pasta dari pati. Kurva amilografi pati ini ya, ini bisa kita analisa menggunakan alat. Jadi yang pertama adalah RVA atau Rapid Viscoanalyzer, dan yang kedua adalah Brabender. Itu hanya beda merek ya, tetapi yang jelas nanti akan berbeda satuan. Kalau RVA itu satuan viskositasnya adalah RVU ya, Rapid Visco Unit ya. Yang kedua yang Brabender itu adalah BU atau Brabender Unit. Tetapi untuk satuan viskositas dari kurva amilografi itu secara standar internasional atau SI itu biasanya adalah CP ya. Saya ulangi, C kecil P besar atau centipoise ya. Itu nanti akan ada konversinya BU RVU ke centipoise. Kemudian saya lanjutkan, jadi kalian bisa melihat ya, coba perhatikan kurva amilografi yang ada di slide ya. Di situ bisa kalian lihat ya, sumbu Y yang sebelah kiri itu adalah viskositas ya. Itu satuannya RVU, berarti kurva ini didapatkan dari alat yang namanya RVA. Kemudian sumbu X itu adalah waktu ya. Kemudian sumbu Y yang sebelah kanan adalah suhu.
Kemudian dari RVA ini kita akan mendapatkan banyak data. Sebagai contoh, di paling bawah itu ada pasting temperature, ya. Pasting temperature, di mana pasting temperature ini digunakan untuk mengevaluasi di suhu berapakah pati tersebut mengalami glatinisasi, ya. Kemudian di atas, ya, ada peak time, itu digunakan untuk mengevaluasi di waktu berapa atau berapa lama pati tersebut mengalami glatinisasi. Kemudian yang di atas itu ada peak viscosity, ya, peak viscosity, di mana peak viscosity itu kita singkat PV, ya, PV. Kemudian ada breakdown, ya, breakdown itu kita singkat BD, ya. Kemudian yang paling bawah itu adalah holding strength atau true viscosity, itu kita singkat TV. Lah, hubungan antara ketiganya seperti apa? Jadi nilai breakdown atau BD itu didapatkan dari PV, ya, peak viscosity, dikurangi dengan TV atau true viscosity, di mana nilai breakdown ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pati tersebut tahan terhadap panas, gaya mekanis, dan pH. Inilah yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan kelemahan pati alami, ya, tidak stabil terhadap panas, waktu panas, suhu, dan pH, ya. Kemudian setelah true viscosity, ya, itu adalah setback. Kemudian ada final viscosity, di mana setback itu digunakan untuk mengevaluasi pati tersebut mengalami retrogradasi secara mudah atau tidak, ya. Jadi nilai setback itu kita peroleh dari final viscosity dikurangi dengan, ini salah ketik, yang benar adalah true viscosity. Jadi saya ulangi, ini salah ketik, ya. Jadi setback itu sama dengan VV dikurangi TV, ya. Final viscosity dikurangi true viscosity. Jadi yang perlu kalian ingat, peak viscosity itu adalah nilai viskositas pati ketika mengalami glatinisasi. Kemudian true viscosity saya ulangi, untuk true viscosity itu adalah nilai viskositas ketika pati mengalami gaya mekanis dan dengan suhu yang tinggi, ya, sehingga nilai true viscosity biasanya nanti akan turun dari peak viscosity. Kemudian FV atau final viscosity itu adalah nilai viskositas pati ketika telah mengalami retrogradasi, ya. Jadi
nilai retrogradasi itu kita bisa mengevaluasi dari nilai setback. Jadi kalau nilai setback itu tinggi, artinya padi tersebut mudah mengalami retrogradasi. Sedangkan breakdown tadi, semakin rendah nilai breakdown, maka padi tersebut tahan terhadap panas dan suhu. Jika ada pertanyaan terkait dengan fasting properties, nanti silahkan komen ya. Kemudian bisa ditanyakan di kelas online ini. Ini adalah tabel modifikasi fisik, kimia, dan enzimatis. Ada teknik modifikasinya, kemudian tujuannya apa, dan juga aplikasinya apa. Bisa dibaca sendiri. Kemudian perkembangan dari modifikasi padi itu berkembang lagi menjadi dual modification atau modifikasi ganda. Intinya adalah modifikasi padi dengan menggunakan lebih dari satu modifikasi, baik fisik, kimia, ataupun biologi, di mana ini digunakan karena single modifikasi itu tidak bisa mengatasi dari kelemahan padi. Jadi perlu dilakukan modifikasi tambahan atau menggunakan kombinasi metode supaya sifat padi alami bisa kita perbaiki ya. Kemudian meningkatkan sifat fisikimia dan fungsional, dan juga mencari karakteristik yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Nah, ini kaitannya dengan mata kuliah kita ya. Ternyata pengaruh modifikasi terhadap nilai gizi itu ada ya. Sebagai contoh, proses HMT dan annealing kalau kita lakukan secara bersama-sama gitu ya. Itu nanti dapat muaranya itu dapat meningkatkan RS. Ini sesuai dengan penelitian dari Chung et al. 2009. Bagaimana ceritanya kok bisa HMT dan annealing itu bisa meningkatkan RS? Yang pertama adalah dia bisa meningkatkan antar ikatan molekul sehingga nanti struktur lebih kristalin. Kristalin di sini maksudnya adalah strukturnya lebih kokoh ya, sehingga nanti sulit dicerna oleh siapa? Oleh enzim dalam pencernaan kita, sehingga nanti bisa meningkatkan RS. Kemudian terkait dengan modifikasi kimia, di mana di situ ada pati ikatan silang. Pati ikatan silang tersebut nanti bisa meningkatkan RS. Kenapa bisa meningkatkan RS juga? Kalian masih ingat yang namanya enzim dan substrat itu seperti lock and key. Ketika enzim tersebut tidak bisa mengenali substrat, sebagai contoh pati asetat misalkan, di mana asetat sebagai gugus fungsional melekat pada pati, sehingga enzim tidak bisa mengenali kalau itu merupakan pati ya, karena sudah punya gugus asetat, sehingga nanti dia akan lolos dalam pencernaan tubuh kita ya, sehingga nanti bisa meningkatkan RS. Jadi pati berdasarkan kecernaannya dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah RDS, kemudian SDS, dan ketiga RS. Di mana yang RDS itu cepat tercerna, sekitar 20 menit ya. SDS itu lambat gitu ya. Kemudian RS itu tidak tercerna atau resisten. Apa itu RS? RS itu banyak sekali definisi ya. Tapi yang jelas dia merupakan fraksi yang tahan cerna dalam pencernaan manusia. Maka dari itu kita sebut sebagai pati tahan cerna. Kemudian RS ada RS1, RS2, RS3, dan RS4. Yang pertama itu adalah RS1, di mana RS1 itu pati yang secara fisik sulit dicerna. Di sini ada kata kunci secara fisik ya. Karena apa? Yang pertama terkunci oleh dinding sel. Yang kedua karena partikelnya besar.
Bisa karena proses penggilingan, jadi proses pasca panen yang tidak sempurna, sehingga nanti bisa menghasilkan ukuran partikel yang besar, sehingga nanti sulit untuk didegradasi oleh enzim. Contohnya apa? Cerealia utuh atau digiling secara tidak halus. Yang kedua adalah RS2. Kata kuncinya adalah secara alami pada pati yang tidak tergelatinisasi karena tidak dimasak. Contohnya sumber karbohidrat yang masih mentah. Kemudian RS lain itu adalah RS3 dan RS4, di mana RS3 dan RS4 ini merupakan contoh dari pati modifikasi. Jadi kenapa proses modifikasi tadi perlu kita pelajari, karena erat kaitannya dengan nilai RS ya. Di mana RS3 ini sebagai contoh pati terretrogradasi ya. Jadi sebagai contoh tadi ya, setelah saya sampaikan apa itu retrogradasi, jadi proses modifikasi fisik annealing atau HMT itu salah satunya nanti bisa meningkatkan pati RS, dan RS yang dimaksud itu adalah RS3, di mana nanti erat kaitannya dengan kadar amilosa. Jadi makin tinggi kadar amilosa maka semakin tinggi RS. Kemudian RS yang terakhir itu adalah RS4, di mana RS4 itu merupakan contoh pati modifikasi kimia, bisa secara ikatan silang atau cross-linking atau esterifikasi ya. Contohnya pati asetat, butirat, dan pati suksinat. Kemudian kenapa RS itu bisa memberikan efek kesehatan ya? Jadi ketika pati atau RS itu tahan cerna ke dalam tubuh kita, nanti akan menjadi makanan bagi mikrobia ya. Karena nanti akan terfermentasi sehingga nanti akan menghasilkan yang pertama SCFA, short chain fatty acid, contohnya asetat, propionat, dan butirat. Yang perlu kalian ketahui bahwa dalam tubuh kita atau dalam usus kita itu ada bakteri baik dan ada bakteri jahat gitu ya. Nah, ketika ada SCFA ini membuat pH menjadi turun sehingga nanti bakteri jahat itu tidak nyaman untuk hidup sehingga nanti akan berkurang ya. Kemudian ada gas dan juga ada energi ya. Karena tadi ya bakteri patogennya menjadi berkurang, akibatnya energi hasil dari proses fermentasi RS nanti akan digunakan oleh bakteri baik. Otomatis nanti bakteri baik jumlahnya akan lebih banyak daripada bakteri yang jahat, sehingga nanti usus kita itu akan menjadi lebih sehat. Itu mengapa RS berfungsi untuk menjaga kanker atau mengurangi potensi kanker kolon dalam tubuh kita ya. Jadi RS tadi kesehatan usus besar sudah saya sampaikan ya. Kemudian prebiotik bagi bakteri baik di kolon, kemudian mengontrol glikemik dan respon insulin. Maksudnya apa? Jadi ketika RS itu masuk ke dalam tubuh kita, di mana dia tidak bisa didegradasi oleh enzim ya, sehingga nanti tidak bisa diubah menjadi glukosa, akhirnya nanti pankreas kita tidak perlu mensekresikan insulin ya, sehingga nanti respon insulin akan rendah, sehingga nanti bisa mengontrol glikemik atau indeks glikemik kita. Kemudian juga bisa memberi rasa kenyang dan menurunkan intake energi, sama prinsipnya, jadi tidak bisa dicerna oleh tubuh sehingga nanti memberikan rasa kenyang dalam lambung dan juga menurunkan kolesterol dan trigliserida. Kemudian bagaimana pengaruh pengolahan terhadap nilai RS? Jadi yang pertama adalah penepungan ya.
Jadi penepungan itu bisa merusak granula pati. Karena rusak nanti bisa meningkatkan kontak dengan enzim. Akibatnya nanti bisa menurunkan RS ya, karena enzim mengenali dia sebagai pati sehingga nanti terdegradasi ya menjadi glukosa sehingga nanti menurunkan RS. Kemudian yang kedua adalah perebusan, di mana perebusan nanti dapat meningkatkan nilai cerna ya sehingga nanti bisa menurunkan RS. Ya, pada prinsipnya adalah semakin tinggi nilai cerna, maka nanti berpotensi untuk menurunkan nilai RS. Begitu juga sebaliknya. Ini slide terakhir untuk materi kali ini. Ini sedikit saya sampaikan karena terkait dengan tugas, supaya kalian tidak bingung menemukan jurnal terkait dengan modifikasi pati dan pengaruhnya terhadap nanti nilai gizi. Jadi ketika kita ingin memodifikasi pati, itu ada beberapa sifat yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah fisik. Fisik ini bisa menggunakan derajat putih sebagai satuannya, di mana derajat putih ini bisa kita dapatkan dari LAB ya. Ini adalah nilai L, nilai A, dan nilai B, di mana ini nanti akan kita masukkan rumus dan akan mendapatkan derajat putih. Untuk mengevaluasi sifat derajat putih ini kita bisa menggunakan chromometer ataupun color reader ya. Dimana nanti yang color reader nanti sifatnya lebih fleksibel ya, karena bisa menggunakan tangan ya, semacam kayak kita memegang pH meter itu, tetapi nanti kita tera di pati yang akan kita uji. Kemudian yang kedua itu adalah sifat fisikokimia. Di situ adalah swelling power atau kita sering menyebut SP ya. Kemudian solubility itu kelarutan, kemudian WAC itu water absorption capacity. Kemudian paste clarity tadi kejernihan pasta, sifat pasta tadi pasting properties. Dan kemudian nanti DS itu adalah degree of substitution. Ini biasanya digunakan untuk modifikasi pati dengan menggunakan kimia, karena derajat substitusi ini digunakan untuk mengevaluasi apakah modifikasi pati kita sukses atau tidak ya. Jadi berapa derajat substitusi gugus hidroksil yang bisa digantikan oleh gugus fungsional pada modifikasi kimia kita. Kemudian FTIR ini singkatan dari Fourier ya, Fourier Transform Infrared Spectrophotometer. Artinya adalah dari alat ini nanti kita bisa mengevaluasi apakah benar gugus hidroksil tadi sudah diganti oleh gugus fungsional. Jadi ini digunakan untuk memvalidasi atau mensupport data dari degree of substitution. Kemudian XRD ya, XRD ini digunakan untuk mengetahui sifat kristalinitas pati ya. Jadi kalau tadi kita singgung kristalin, jadi untuk mengevaluasinya menggunakan XRD, X-ray diffractometer ya, dimana nanti biasanya pati itu ada 3 tipe pola kristalinitas ya. Yang pertama tipe A, kemudian tipe B, dan tipe C, dimana tipe C itu merupakan gabungan dari tipe A dan tipe B ya. Biasanya di situ ada karakteristik tertentu, di mana XRD ini hasilnya nanti berupa diagram, dan diagramnya nanti ada puncak-puncak dan ada lembah-lembahnya gitu ya. Nah, di mana puncak-puncaknya itu nanti digunakan untuk mengevaluasi apakah nanti masuk pola tipe A, tipe B, ataupun tipe C. Kemudian DSC itu adalah differential scanning calorimeter, di mana dia digunakan untuk menguji sifat thermal pati ya, sifat thermal pati. Di situ nanti kita bisa mendapatkan suhu glatinisasi secara detail ya.
Kemudian pas clarity tadi ya, itu menggunakan alat namanya spektrofotometer, di mana nanti kita peroleh nilai persen transmitansinya. Yang perlu kalian ingat, semakin tinggi persen transmitansinya, maka semakin jernih pasta yang dihasilkan. Kemudian swelling power dan solubility dan water absorption capacity. Jadi swelling power itu kekuatan pembekakan pati ketika proses gelatinisasi ya. Kemudian solubility itu adalah kelarutan, di mana nilai swelling power dan solubility biasanya berbanding lurus. Semakin tinggi swelling power biasanya juga semakin tinggi solubilitas atau kelarutan. Kemudian nilai swelling power, solubility, dan water absorption capacity itu bisa kita uji hanya menggunakan, yang pertama adalah timbangan analitik ya, yang kedua adalah alat untuk sentrifugasi, di mana swelling power ini nanti kita timbang berat pasta yang dihasilkan atau berat gel yang terbentuk ya, karena biasanya kita ambil sekitar 1 gram pati, kita masukkan ke test tube atau tabung untuk uji, kemudian kita tambahkan air 10 ml, kemudian kita gojok atau kita vortex. Setelah di vortex kemudian kita masukkan ke ke water bath dengan suhu sebagai contoh 95 derajat Celcius, di mana itu suhu gelatinisasi secara umum pati, sehingga selama 30 menit. Setelah itu nanti kita ambil dan kita masukkan ke dalam alat sentrifugasi. Kalau dalam alat sentrifugasi nanti kita putar dalam alat tersebut sekitar 30 menit, sehingga nanti akan kita dapatkan bagian bawah itu merupakan gel yang terbentuk, kemudian bagian atasnya itu adalah air. Gel yang terbentuk nanti kita pisahkan dengan airnya ya, dan nanti gel yang terbentuk nanti kita timbang, itulah nanti akan kita dapatkan swelling power. Sedangkan solubility itu adalah air yang hasil sisa sentrifugasi dari swelling power tadi, kita ambil kemudian kita keringkan pada oven sehingga nanti mencapai berat konstan. Berat residu kita hitung sebagai kelarutan. Kemudian sifat yang terakhir adalah morfologi ya, di mana itu kita bisa menggunakan mikroskop biasa ataupun secara 3 dimensi menggunakan SEM atau scanning electron microscopy. Nah, biasanya nanti akan kita evaluasi apakah setelah dimodifikasi ada perubahan granula atau tidak. Saya kira itu saja materi kali ini terkait dengan modifikasi pati dan nilai RS. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di dalam grup ya, silahkan bertanya supaya masih menjadi kebingungan kalian gitu ya. Dan terakhir mari kita tutup dengan berdoa, semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat, dan yang penting juga semoga wabah corona ini semoga segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.